kasih kepada Tuhan Yesus, amin. Kita semua masih boleh sampai hari ini kita berdiri tegar, kita boleh diberikan kesehatan. Mungkin yang ada penyakit, tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu sembuhkan, amin. Yes, Tuhan amin. pasti mempunyai segala cara yang tidak akan kita ketahui, karena Dia satu-satunya yang bisa dan sanggup untuk melakukan mukjizat, amin. Amin. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Sebentar lagi kami akan siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami mau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun dan membimbing kami agar kami tetap berada di jalan yang terang Tuhan, bersama dengan-Mu. Sebab kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami semuanya hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat semua yang terkasih, saya mau menyapa. Mari kita sebuka shalom dan haleluya dengan semangat, amin. Mari kita mulai shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian bersama-sama. Kita mau pujian ini mengharukan dan menyenangkan hati Tuhan, amin. Oh, yang 장난
posisi ternyaman. Sebentar lagi kita akan mulai masuk dalam sesi penyembahan kita. Saya minta semua jemaat bisa duduk dengan tenang. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan, fokuskan untuk semua kepada Tuhan kita. Amin. Setiap hidup kita harus terus belajar untuk bersyukur, dan bersyukur. Apapun yang terjadi, permasalahan yang ada, mungkin kebahagiaan, kedamaian, sukacita dan duka cita, semuanya pasti kita lewati dalam hidup. Tapi di sana kita tetap harus bersyukur dan selalu bersyukur. Itulah Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Sebab itu adalah kunci kehidupan kita yang Tuhan berikan juga kepada kita. Mari kita angkat pujian yang bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bersyukur Tuhan kepadamu, dan ku selalu bersyukur kepadamu. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk boleh menerima setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah setiap firman yang dikeluarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru, tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan sukacita berlimpah-limpah yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kalau tahun lalu Tuhan pelihara kita, tahun ini pun Tuhan pasti pelihara hidup kita. Haleluya, tahun 2022 ada banyak berkat yang berlimpah-limpah, ada 2 kali berkat berlimpah-limpah, ada 2 kali urapan berlimpah-limpah. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus 2 kali lebih rajin ke gereja, 2 kali lebih rajin beribadah kepada Tuhan, 2 kali lebih rajin berdoa, 2 kali lebih rajin menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab kita, supaya tahun ini
ada berkat yang berlimpah-limpah menguasai hidup kita. Dan kita pun akan diberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Puji syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa memuji menyembah-Mu Tuhan, masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kami Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan yang membimbing kami sepanjang tahun lalu Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa akan membimbing kami di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berkati Tuhan, supaya firman yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ada lagunya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya akan bacakan sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita mulai tahun ini. Kita mulai tahun ini dengan memegang kepercayaan, dengan memegang iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap sama. Tahun lalu, tahun ini dan sampai selama-lamanya. Kalau tahun lalu Tuhan beserta kita, tahun ini pun Tuhan beserta kita. Kalau tahun lalu Tuhan berkati kita, tahun ini pun Tuhan berkati hidup kita. Apapun yang terjadi pada tahun ini, apapun yang terjadi, yang akan terjadi, percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Yesus selalu beserta kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Kalau tahun lalu kita bisa lewati dengan baik, percaya tahun ini apapun yang terjadi pasti kita bisa lewati karena kemurahan Tuhan, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tidak berubah. Apa yang tidak berubah dari Yesus? Apa yang tidak berubah dari pribadi Yesus? Apa yang tidak berubah? Saya catat pada malam hari ini ada 3 hal dari begitu banyak catatan yang saya buka, dan saya menemukan 3 hal yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada jemaat sekalian pada malam hari ini. Ada 3 hal yang tidak berubah dari Yesus. Yang pertama, yang tidak berubah dari Yesus adalah kasih setianya yang tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dikatakan bahwa selalu baru setiap pagi. Kasih karunia-Nya, kasih setianya tidak pernah berubah. Kita mau buka Mazmur pasal 90 ayat yang ke-14. Dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Ini yang menulis adalah Musa. Musa menulis dalam Mazmur 90, dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kalau kita mau bersorak-sorai, kalau kita mau bersukacita, kenyangkanlah diri kita, puaskan diri kita di waktu pagi, di waktu kita memulai segala sesuatu dengan kasih setianya Tuhan. Seperti tahun ini, kita mulai tahun ini dengan kita punya kepercayaan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap kita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi, puaskan kami ketika kami ingin memulai segala sesuatu dengan kasih setiamu. Ada jaminan, ada janji Tuhan. Kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai,
supaya kami bersukacita semasa hari-hari kami. Yang membuat Musa mengambil tugas yang berat memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir adalah apa? Kasih setia Tuhan. Yang membuat Musa mengambil tugas yang berat. Saya siap Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang membuat Yusuf bisa bertahan dari berbagai masalah. Dia dikhianati oleh saudaranya, dijual ke tanah Mesir, difitnah oleh keluarga Potifar, masuk penjara. Udah masuk penjara, dibohongi lagi sama si juru minum, juru roti. Dibohongi lagi. Yang membuat Yusuf bertahan adalah apa? Kasih setia Tuhan. Dan yang membuat Daud dapat bertahan mengalahkan Goliat adalah apa? Kasih setia Tuhan. Begitu banyak tokoh Alkitab dengan begitu banyak kesaksian yang membuat mereka begitu luar biasa. Yang membuat mereka menjadi seorang history maker adalah kasih setia Tuhan. Kalau dahulu bangsa Israel dinaungi tiang awan, tiang api, saat ini juga Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dengan Roh Kudus yang ada di hati kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Saya mau beritahu, kalau orang boleh tinggalkan kita, anak kita sendiri bisa meninggalkan kita, orang tua kita pun bisa meninggalkan kita, apalagi teman, apalagi saudara bisa meninggalkan kita. Saya mau beritahu, tapi Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Orang boleh mengecewakan kita, tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kekuatan setiap kita, jemaat Tuhan. Yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya pribadi. Saya percaya setiap jemaat yang mungkin selama 2 tahun yang lalu dia terpa begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan karena COVID-19. Saya percaya karena kasih setia Tuhan, kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Demikianlah firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saya baca ayat ini setiap pagi, serasa dapat kekuatan yang baru. Ketika saya bisa melihat matahari terbit, disitulah ada kasih setia Tuhan. Matahari terbit adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matahari terbit adalah bukti bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Tidak pernah termakan oleh waktu. Tidak pernah berubah. Tidak pernah digoyang akan keadaan. Kondisi boleh semeraut. Keadaan boleh sukar. Keadaan boleh susah. Tetapi kasih setia Tuhan, rahmatnya, kesetiaannya tidak ada habis-habisnya, tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kalau kita lihat matahari terbit, haleluya, artinya Yesus masih ada. Yesus selalu ada, Dia selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu yang tidak berubah dari Yesus. Yang tidak berubah dari Yesus adalah kasih setianya. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berkesudahan. Tak habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Ada berkat baru setiap pagi. Ada rahmat yang baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini harus menjadi kekuatan kita. Besok pagi kita lihat matahari terbit. Haleluya. Yesus setia. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Poin yang kedua, apa yang tidak berubah dari Yesus? Rencananya. Rencananya tidak pernah berubah. Rencananya semua untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Semua rencana Tuhan mendatangkan kebaikan untuk kita.
tidak pernah berubah rencananya, tidak pernah goyang. Kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu dari awal hingga akhir, Dia bisa tidak gagal. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada sebelum awal dan Dia ada ketika akhir segala-galanya. Artinya Dia bisa melihat yang awal, Dia bisa melihat yang akhir. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah berubah. Dan rencana Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, bukan omongan manusia, tapi inilah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita, kepadamu, kepada saya, hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan harapan ada di depan mata kita. Karena itulah rancangan Tuhan. Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita, kepada saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Tapi Pak Pendeta, faktanya hari ini saya kesulitan. Mungkin hari ini kita kesulitan, mungkin hari ini kita kesusahan, mungkin hari ini kita sedang dalam kesakitan, mungkin hari ini kita sedang dalam penderitaan. Ada dari kita mungkin, Pak Pendeta, makan aja saya susah, anak mau sekolah susah, mau buka toko lagi sulit, mau buka kantor lagi nggak ada modal. Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya mau kasih tahu, masalah boleh datang, masalah boleh ada, tapi saya mau beritahu, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu, kepada saya, hari depan yang penuh harapan. Kalau hari ini kita sedang ada masalah, kita hari ini sedang dalam kesulitan, saya mau beritahu, ini semua mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Yang kita harus lakukan adalah menaruh harap kita kepada Tuhan, selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ikut rancangan Dia, karena rancangan Dia tidak pernah gagal, karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Kalau hari ini kita nggak bisa buka toko, depan pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan untuk kita semua. Saya percaya, saya sangat percaya Tuhan bisa buka 1000 jalan untuk setiap kita. Kalau hari ini kita mentok, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita buntu, saya mau bilang, jawaban kita hanya pada Yesus. Ketika Yesus buka jalan dari padang gurun yang gersang, Tuhan sanggup buka jalan. Dari padang gurun yang gersang, Tuhan sanggup memberikan air yang luar biasa berlimpah-limpah. Saya percaya dari masalah hidup kita hari ini, saya percaya dengan masalah hidup kita hari ini, Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak kita lihat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saya memberitahu, ada sebuah cerita yang kadang kita ikut Yesus, kita sudah ikutin rencana Tuhan, tapi masih ada badai. Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Kenapa harus ada badai? Kenapa harus ada masalah? Saya mau beritahu, Tuhan mau berikan kita kemuliaan supaya kita bisa mengatasi masalah. Ketika besok ada masalah lagi, kita bisa mengatasi masalah lagi. Kita membaca di Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4, ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam cerita ini, murid-murid sudah melakukan kehendak Tuhan. Murid-murid sudah melakukan kehendak Tuhan untuk bertolak ke seberang. Dikatakan begini, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Mereka sudah ikut perintah Tuhan, sudah mengikuti rencana Tuhan, sudah mengikuti kehendak Tuhan untuk bertolak ke seberang. Sudah ajak Yesus loh, sudah bawa Yesus dalam perahu mereka. Udah ikutin kehendak Tuhan, sudah bawa Yesus. Dalam kehidupan ini mungkin kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita sudah membawa Yesus dalam kehidupan kita. Kita gak lupa doa, kita gak lupa baca Alkitab, kita gak lupa saat teduh, kita gak lupa beribadah, kita gak lupa pelayanan. Kita sudah bawa Yesus dalam kehidupan kita. Kita sudah mengikuti rencana Tuhan. Tetapi masih ada badai. Kenapa kejadian ini Tuhan mau bawa murid-muridnya ke level yang lebih tinggi, yaitu menikmati kemuliaan Tuhan. Masalah terjadi untuk supaya kita mengalami Yesus, mengalami kebaikan Tuhan, ada kesaksian dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap kita. Saudara tahu, setelah masalah ini terjadi, datang kembali angin sakal yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Secara rohani, imannya bertumbuh. Tadinya dia ketakutan, Tuhan bagaimana ini, kita akan mati. Ada taufan ini Tuhan. Dia bangunkan Yesus. Tapi Yesus bangun, dia menghardik angin itu. Yang murid-murid minta, badai diredakan. Tetapi yang kedua kali ketika angin sakal terjadi, yang Petrus minta bukan diredakan anginnya, tapi Petrus minta apa? Tuhan, ajar aku untuk berjalan di atas air, untuk aku bisa mengatasi masalah. Tuhan mau bawa kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan mau ajak kita untuk naik level lebih tinggi lagi, untuk kita mengalami Yesus, mengalami kebaikan Tuhan. Ada kesaksian yang keluar dalam kehidupan setiap kita, bahwa ada pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Hari ini engkau sedang sakit, Tuhan tolong engkau. Itulah kesaksian yang luar biasa, supaya nanti berikutnya engkau bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Engkau tidak lagi berkata, Tuhan sembuhkan aku, tapi engkau akan bilang sama Tuhan, mampukan aku. Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Tuhan, aku mau berjalan mengatasi masalah-masalahku. Tuhan, aku mau berjalan dari kesakitan aku. Tuhan, tubuh boleh sakit, tubuh boleh lemah, tapi iman kita, roh kita mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan, siapkan yang terbaik untuk setiap kita, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik susah, baik senang, baik sehat, baik sakit, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang masih mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita masih beribadah, kita mengasihi Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya Tuhan sedang membawa kita kepada kemuliaan-kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita mengalami yang namanya mukjizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, yang tidak pernah berubah dari Yesus adalah janjinya tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berkurang. Janjinya tidak pernah salah. Janjinya tidak pernah gagal sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan janjinya tidak pernah gagal. Janji Tuhan tidak pernah salah. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, perhatikan baik-baik,
tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya, haleluya. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya, amin. Kalau Tuhan janji pada firman Tuhan, Tuhan janji ditulis di Alkitab, semuanya percaya tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Haleluya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Semua yang difirmankannya jadi. Garansi seumur hidup. Haleluya. Garansinya seumur hidup. Garansinya gak pernah gagal. Garansinya gak pernah batal. Garansinya gak pernah void. Garansi seumur hidup, lifetime janji Tuhan. Semuanya terpenuhi. Cuman kita harus percaya. Kita harus baca janji Tuhan. Kita percaya ya dan amin. Maka firman Tuhan ini janjinya akan menguasai hidup kita, akan menguasai kehidupan kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Semuanya terpenuhi. Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak akan kembali ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 10-11. Dikatakan firman Tuhan seperti salju, seperti hujan. Ketika firman itu turun dari langit, tidak akan kembali ke langit, melainkan firman itu akan mengairi bumi, akan menyegarkan kita. Mengairi, bicara tentang air yang menyegarkan kita. Kalau hati kita seperti tanah yang gersang, firman Tuhan seperti air yang menyegarkan tanah itu, membuatnya menjadi apa? Subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Firman itu seperti air yang menyegarkan, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan. Firman itu kalau kita terima dengan baik, firman ini akan memberikan kehidupan dalam hati kita, akan mengairi, menyegarkan hati kita yang gersang, yang tandus, dan membuatnya subur, sehingga hidup kita menumbuhkan tumbuhan, dan tumbuhan yang bertumbuh akan menghasilkan buah. Nah, janji Tuhan demikian, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Firman Tuhan akan memberikan kebutuhan, akan menjawab kebutuhan setiap kita yang mau dengar firman Tuhan, yang mau percayakan janji Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut Tuhan, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan. Firman itu akan melaksanakan yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Kalau hari ini Tuhan bilang kita berhasil, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil, ia akan berhasil. Ia akan berhasil. Ia akan demikian. Tetapi kita harus baca ayat sebelumnya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat ini siang dan malam, ia seperti pohon di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat, apa saja yang dia perbuat, apa saja pekerjaanmu, apapun sekolahmu, apapun jurusanmu, apapun yang kau rindukan, akan berhasil di dalam nama Yesus. Dan firman itu akan terlaksana. Firman itu akan terpenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Haleluya. Amin. Amin, percaya? Iya.
Itulah yang firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Dan firman itu akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman itu akan mengalir seperti air, menyegarkan hati kita, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam hidup setiap kita. Akan menghidupkan setiap kita, dan hidup kita akan menghidupi orang lain. Janji itu akan hidup. Janji itu akan, firman itu akan berbuah, dan buah itu akan dirasakan oleh orang lain. Haleluya, haleluya. Ada 3 hal yang tidak pernah berubah daripada Tuhan. Yang pertama, kasih setia Tuhan. Yang kedua, rencana Tuhan. Dan yang ketiga, janjinya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih setia selalu sama. Rancangannya tidak pernah berubah. Kasih setia tidak pernah berubah. Janjinya selalu sama, tidak pernah berubah. Janjinya pasti akan digenapi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini ayat yang luar biasa yang kita harus imani. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya, haleluya. 3 hal yang akan membimbing kita di tahun ini, yang saya rindukan merema dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah? Kasih setia tidak pernah berubah. Rancangannya tidak pernah berubah. Dan yang terakhir, janjinya tidak pernah berubah. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati luar biasa di tahun yang baru ini. Tahun yang penuh dengan rahmat, berkat, kasih setia, sukacita, berlimpah-limpah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk tahun ini Tuhan. Kami mau buka tahun ini Bapa dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus, Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Rancanganmu tidak pernah berubah. Dan janji kebenaran firmanmu tidak pernah berubah. Semuanya akan kami terima. Dan akan memberikan kami kekuatan yang berlimpah-limpah. Untuk kami bisa kuat menghadapi apapun dalam tahun ini. Kami percaya Engkau bersama dengan kita. Tidak ada yang berani melawan kami Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami. Engkau di dalam kami. Dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang malam hari ini terbaring sakit. Kau yang sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dimanapun mereka. Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan di dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang merindukan tahun ini buka usaha baru, Kau berkati mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang kesulitan, mereka yang gak sanggup buka toko, mereka yang gak sanggup buka kantor lagi, Tuhan berikan Tuhan jalan keluar. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup membuat mata air di tengah-tengah padang gurun yang gersang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang tahu kelemahan kami, Engkau yang tahu kesulitan kami Bapak. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan tahun ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Sehingga tahun ini kami bisa berjalan dengan sangat baik Tuhan. Karena Engkau beserta dengan kami. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Supaya kami bisa bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hari kami, sepanjang tahun ini. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama dengannya di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, diberkati engkau supaya engkau memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.